Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة في الدين رحمكم الله, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih diberi kesempatan olehnya untuk dapat kembali menarik dan menghembuskan nafas kita untuk menjalani kehidupan kita. Itu semua, saudaraku, semata-mata merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita kembali mengkaji tentang mahabbatullah, yaitu kecintaan insan, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, yang tanpa adanya kecintaan tersebut pada diri seseorang, maka tiada ibadah yang bermakna yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena hubbullah, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok ibadah yang lain. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan mahabbatullah dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sebagaimana kita pahami, kesaksian kita la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, mengandung dua makna. Yang pertama adalah la ilaha, kalimat penafian bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan-sembahan, tidak ada ilah, Tuhan-Tuhan yang hak, yang bisa diibadahi illallah, kecuali Allah Ta'ala. Illallah ini adalah merupakan sifat penetapan. La ilaha atau penafian, saudaraku yang berbahagia, menumbuhkan sikap barok, berlepas diri terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, agama-agama selain Allah Ta'ala, agama-agama selain agama Islam, dan juga terhadap nabi yang palsu yang bukan dari Allah Ta'ala, dan juga barok atau berlepas diri dari orang-orang selain orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir. Dan itu, saudaraku yang berbahagia, barok, berlepas diri ini menumbuhkan pada jiwa kita sikap benci kepada Tuhan selain Allah. Saudaraku yang berbahagia, kalimat illallah adalah kalimat penisbatan, penetapan kita bahwa hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Ini akan menimbulkan sikap wala, sikap loyalitas, komitmen, kepedulian, kesetiaan, yang ini akan menumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, cinta kepada al-Islam, cinta kepada seluruh kaum mukminin. Saudaraku yang berbahagia, dalam mahabbatullah, cintaan kita kepada Allah Ta'ala, cintaan itu sendiri dapat memiliki dua posisi atau kedudukan. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, adalah mahabbah atau cinta kepada Allah yang diwajibkan atau yang diharuskan, bahwa merupakan kewajiban setiap insan, setiap mukmin terutama, untuk mahabbatullah. Dan yang kedua adalah merupakan mahabbah kepada Allah Ta'ala yang diutamakan, yaitu merupakan cinta kepada Allah yang sudah berkembang, yang ini kedudukannya ada bagi orang-orang yang telah bertakarruf kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, yang pertama adalah mahabbah yang wajib dan harus. Cinta ini berlaku bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharuskan pula untuk mencintai apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, mengharuskannya untuk membenci apa yang diharamkan oleh Allah, juga mengharuskan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala agar mencintai Rasulnya yang menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Ta'ala kepadanya. Di samping itu, saudaraku yang berbahagia, cinta yang demikian mengharuskan seseorang untuk mendahulukan cintanya atas jiwa dan keluarganya, mendahulukan cintanya kepada Allah Ta'ala daripada cintanya kepada jiwanya sendiri dan keluarganya. Kemudian di samping itu, saudaraku yang berbahagia, cinta yang harus ini akan menumbuhkan sikap menerima
terhadap agama yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang telah disampaikan kepadanya. Kemudian cinta yang seperti ini mengarahkan kepada seseorang untuk berusaha menerima dengan segala keridhaan dan kepasrahan, mencintai para nabi dan rasul yang menjadi penuntun mereka dengan taat apapun keadaannya, karena didasari oleh niat lillahi ta'ala. Di samping itu, saudaraku yang berbahagia, cinta yang harus ini, cinta yang wajib ada pada setiap mukmin ini, akan mengarahkan dia untuk membenci orang-orang kafir dan yang suka berbuat nista apapun bentuknya, dan itu pun semata-mata hanya didasari karena niat lillahi ta'ala. Jadi saudaraku yang berbahagia, cinta kepada Allah Ta'ala ini cinta yang harus, yang wajib adalah bahwa dia harus mencintai Allah, Rasul, Islam, kaum mukminin. Tapi di sisi lain dia juga harus membenci Tuhan-Tuhan selain Allah, Rasul-Rasul palsu, agama-agama selain Islam dan kaum atau orang-orang yang kafir, dan tindakan-tindakan kemaksiatan dan tindakan-tindakan kemungkaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kapasitas cinta yang seperti ini memang mutlak harus ada demi tercapainya sebuah keimanan yang diwajibkan. Dan orang yang mengabaikan hal-hal kecil yang menyangkut keimanan ini, saudaraku yang berbahagia, maka ia telah berkurang kadar keimanannya itu sebesar hal-hal kecil yang telah dia abaikan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, saudaraku yang berbahagia, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, demi Allah Ta'ala, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, begitu juga dengan kadar cintanya yang wajib ini, dia akan berkurang sebesar keteledoran yang ia lakukan pada cinta itu. Karena cinta yang wajib mengharuskan terlaksananya amalan wajib dan terhindarnya diri dari hal-hal yang sifatnya haram. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seorang salafus soleh yang bernama Yahya bin Uaid menyatakan, bukanlah orang yang jujur itu orang yang mengaku dirinya mencintai Allah, namun ia sendiri tidak mengindahkan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dari Allah Ta'ala. Sementara di sisi lain, saudaraku yang berbahagia, Imam Ahmad pernah menyatakan bahwa barang siapa yang sejak awalnya keinginannya yang paling besar itu bukan Allah, maka ia bukan termasuk dari umat Allah Ta'ala. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, ini adalah sebuah kata-kata dan ungkapan yang sangat dalam. Karena bagaimana mungkin manusia ada kalau dia bukan merupakan umat Allah Ta'ala. Sehingga amatlah sangat naif, amatlah sangat celakanya seseorang yang sejak awal keinginannya bukan karena Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, kedudukan mencintai Allah ini wajib dan harus dimiliki setiap muslim. Ini adalah kedudukan orang-orang yang lurus, yaitu mereka yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Ashabul Yamin. Otomatis saudaraku yang berbahagia, di sisi lain ada Ashabus Shimal. Itulah memang isi dunia ini. Ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Bukan golongan kanan dan golongan kiri menurut istilah manusia, tapi siapakah orang-orang golongan kanan dan golongan kiri menurut istilah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Golongan kanan adalah golongan yang mentauhidkan Allah Ta'ala,
golongan yang beribadah kepada Allah Ta'ala, golongan yang mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulnya, mencintai Islam, dan mencintai kaum mukminin, dan mencintai amal soleh, serta mencintai ketaatan kepada Allah. Sementara golongan kiri adalah, saudaraku yang berbahagia, adalah orang-orang yang merelakan dirinya untuk beribadah, untuk taat, untuk loyalitas, untuk mencintai Tuhan-Tuhan palsu selain Allah Ta'ala, nabi-nabi palsu selain rasul-rasul dan nabi yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan agama-agama yang bukan berasal dari Allah Ta'ala. Dan golongan kiri ini juga termasuk orang-orang kafir, kemaksiatan, dan juga kedurhakaan. Kedua, saudaraku yang berbahagia, adalah kedudukan orang-orang yang telah terlebih dahulu bertakarruf kepada Allah Ta'ala. Pada kedudukan ini, cinta telah berkembang menjadi mencintai amal ketaatan. Kemudian yang kedua, saudaraku yang berbahagia, kita mencintai amal-amal ketaatan ini adalah juga amal-amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan juga membenci hal-hal makruh yang dapat menyulut kebencian Allah Ta'ala. Di samping itu, saudaraku, cinta dimaksud juga berkembang menjadi sikap ridho terhadap segala musibah yang menyakitkan sebagai ketetapan Allah dan telah ditetapkan dalam qadanya. Inilah kemuliaan yang sangat dianjurkan itu, yang juga sangat diwajibkan bagi kita, saudaraku yang berbahagia. Dari keterangan ini telah jelas, saudaraku, bahwa mencintai Allah itu, jika berupa cinta yang tulus, maka dia akan mensyaratkan dua hal. Cinta yang tulus mensyaratkan terwujudnya perasaan cinta untuk mentaati Allah, sekaligus tunduk untuk berbuat taat kepadanya. Dan yang kedua, mensyaratkan pula terwujudnya perasaan benci untuk mendurhakainya, sekaligus menghindar dari perilaku kedurhakaan kepadanya. Saudaraku, ada kalanya memang orang yang mencintai itu telah terjebak dalam sikap teledor ketika mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dan melanggar hal-hal yang dilarang. Ia pun kemudian menghunjamkan kehinaan atas dirinya dan meninggalkan semua sikap yang tidak benar itu, lalu dia menyadarinya dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa seorang telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW dengan tuduhan meminum minuman keras, meminum khamr. Ketika itu ada orang lain yang mengatakan, mereka benci terhadap orang ini, ya Allah, laknatlah ia. Alangkah banyaknya yang telah dituduhkan kepadanya, dia orang jahat. Tapi bagaimana, saudaraku yang berbahagia, sikap Rasulullah? Jangan engkau siarkan dulu bahwa dia telah meminum khamr, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya akan bisa mengeliminir noda dan dosa dari perbuatan maksiat seseorang. Diriwayatkan pula, saudaraku yang berbahagia, bahwa As-Sa'bi mengomentari firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bahwa beliau mengomentari ayat ini bahwa orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah mempunyai dosa. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka dosa yang ada pada hamba itu tidaklah berarti sebuah penghalang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia berkata, sungguhnya Allah itu jika mencintai hambanya, maka cintanya itu akan mencapai kedalaman cintanya. Karena itu, jika ia Allah mencintai seorang hamba, maka ia Allah akan berkata, pergilah dan lakukan sesukamu, karena aku telah mengampunimu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kesimpulan dari penjabaran ini adalah bahwa Allah itu bila mencintai seseorang hamba dan menakdirkan kepadanya sejumlah dosa, sebenarnya Allah pun juga telah menetapkan takdirnya untuk membebaskan diri dari dosa. Barangkali pembebasan dirinya dari dosa ini melalui penyediaan perangkat taubat, atau yang kedua bisa dengan diikuti dengan amal-amal soleh, atau barangkali dosanya ini bisa dihapus dengan musibah-musibah yang dia terima
dengan sabar yang akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana disebutkan saudaraku yang berbahagia dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ada seseorang hamba melakukan tindakan dosa kemudian dia berkata, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli, wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa maka ampunilah aku. Kemudian Rasulullah menjawab dan mengomentari kepada orang ini yang telah mengaku beberapa kali melakukan perbuatan dosa, tetapi karena dia mencintai Allah Ta'ala, kemudian dia percaya Allah Ta'ala maha mencintainya, maka dia minta ampun lagi kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Falyamal ma syaa. Sudah, biarkan saja dia mau bertindak apa. Saudaraku yang berbahagia, arti hadis ini adalah bahwa selama terpaku pada bentuk ini, maka ketika orang berbuat dosa lalu mengakuinya, menyesalinya untuk kemudian meminta ampunan. Tapi jika saudaraku yang berbahagia, seseorang malah terus-menerus berbuat dosa, maka keridhaan Allah di atas tidak akan berlaku lagi. Sebab cinta yang murni dan benar itu akan dapat menghalangi orang-orang yang ingin terus-menerus mengerjakan dosa dan menghilangkan rasa malu dari yang maha tahu ketika sedang sendirian. Saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, kemudian bagaimana sebenarnya ketenangan, keteduhan hati bagi orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala? Di dalam hadis yang sahih, saudaraku yang berbahagia, yang biasa disebut dengan hadis Jibril, bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah seseorang tinggi besar dengan pakaian putih. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang beberapa hal, tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Maka tatkala ditanya tentang al-ihsan, Rasulullah tidak bisa menjawab. Maka justru orang tersebut yang tidak lain adalah malaikat Jibril menjawab bahwa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun bila engkau tidak dapat melihatnya, maka anggaplah ia seakan-akan melihat. Saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang soleh, yang bijak, yang arif mengatakan bahwa barang siapa yang beramal karena niat demi Allah, karena seakan-akan dia menyaksikan Allah, maka ia adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Sedangkan orang yang beramal karena seakan-akan Allah melihatnya, maka ia adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Saudaraku yang berbahagia, di sini antara kearifan dan keikhlasan terdapat dua kedudukan, saudaraku yang berbahagia. Yang pertama, keikhlasan. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah hamba itu beramal untuk menghadirkan pandangan Allah kepadanya, dan sebaliknya hamba itu dapat melihat Allah serta kedekatannya yang semakin bertambah kepada Allah. Saudaraku, jika saja hamba dimaksud telah dapat menghadirkan itu semua lantaran amal perbuatannya, dan ia dapat mempertahankan posisinya untuk beramal ini, maka hamba itu telah berlaku ikhlas bagi Allah. Karena proses penghadiran sikap itu dalam amal perbuatannya telah jadi penghalang baginya untuk berpaling kepada selain Allah, dan komitmennya dalam beramal pun hanya untuk Allah semata. Kedua, saudaraku yang berbahagia, makrifat yang melahirkan rasa cinta yang khusus. Maksudnya adalah, saudaraku, seorang hamba itu beramal di atas keyakinannya, dapat melihat Allah dengan mata hatinya. Ia dapat menerangi hatinya dengan cahaya keimanan dan menyetir mata hatinya tersebut untuk melihat di dalam dunia pendalaman, sampai dapat menjadikan sesuatu yang gaib itu menjadi jelas di depan matanya. Inilah posisi ihsan, saudaraku, yang ditunjuk dalam hadis Jibril yang sudah kita bacakan tadi. Namun kapasitas orang yang telah mencapai posisi ini berbeda-beda, saudaraku, seiring dengan perbedaan kekuatannya dalam menyetir mata hatinya. Tapi saudaraku, dari kedua kedudukan ini, bagi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, terlahir sikap malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi telah menunjuk hal itu di dalam hadis, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tentang bagaimana membuka aurat secara keseluruhan sehingga seseorang telanjang bulat. Maka Nabi menjawab,
Allah lebih berhak untuk disikapi malu daripada orang lain. Saudaraku yang berbahagia, Allah yang menciptakan kita dalam keadaan telanjang. Sebenarnya hari itu wajar-wajar saja. Namun bagaimana seseorang pun karena kehati-hatiannya, dia merasa malu untuk membuka auratnya, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, Nabi menganjurkan untuk senantiasa menghadirkan perasaan kebersamaan dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Karena dia merasa Allah Ta'ala melihatnya. Dia merasa malu kalau merasa dia tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Saudaraku, anjuran Nabi ini memang tidak dikuatkan. Namun, sebagaimana yang ditunjuk firman Allah Ta'ala, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu besertamu. Aina, di mana, ma kuntum, kamu berada, di mana saja kamu berada. Inilah ihsan yang sebenarnya. Kemudian Allah pun telah berfirman di dalam surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh nufiduna fi. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, sesuatu apapun, melainkan Allah Ta'ala menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Saudaraku yang berbahagia, telah disampaikan bahwa seseorang pernah berkunjung kepada seorang salafus soleh yang lain yang bernama Muhammad bin An-Nadir. Ketika itu seorang itu melihatnya seolah-olah menghindar setelah didatangi atau disiaroi. Akhirnya si tamu ini bertanya kepada Muhammad bin An-Nadir ini, sepertinya engkau tidak suka aku datang mengunjungimu. Maka jawabnya, begitulah jawabnya, apa sebenarnya yang tidak engkau sukai dengan kehadiranku? Saudaraku yang berbahagia, apa yang menjadi jawaban si Muhammad An-Nadir ini? Dia menjawab, bagaimana aku tidak suka, padahal dia Allah Ta'ala pernah berfirman, aku menjadi teman duduk bagi orang-orang yang berzikir kepada. Sehingga saudaraku, ketidaksukaan Muhammad An-Nadir ini terhadap tamunya lantaran dia sedang berasik masuk berzikir, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dia merasa terganggu karena keasikannya diputus oleh tamu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sementara salafus saleh yang lain, Bakar Al-Musni berkata, siapapun dia orangnya yang sepertimu, wahai anak Adam, yang antara kamu mikrob dan air tak terjaraki suatu pun, maka setiap kali kamu dapat bertemu dengan Allah, karena antara kamu dan dia tidak ada penghantaran. Demikianlah saudaraku yang berbahagia, kenikmatan, ketenangan hati orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Dia merasa dalam setiap posisinya selalu dekat dengan Allah Ta'ala, dan dia manfaatkan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dari Habib bin Muhammad, saudaraku yang berbahagia, seorang salafus saleh yang lain, ketika sendiri di rumah ia berkata, barang siapa yang tidak pernah terbelalak matanya karena bertemu denganmu, maka matanya itu takkan pernah. Dan barang siapa yang tidak merasakan keteduhan hati karena bertemu denganmu, maka di hatinya memang tidak ada. Baik saudaraku, kata-kata Bakar Al-Musni maupun Habib bin Muhammad ini adalah mengandung pengertian yang sangat dalam. Juga dari tadi An-Nadir, bukan berarti kita harus menolak setiap tamu yang datang kepada kita. Gambarannya bukan seperti itu saudaraku yang berbahagia. Dan bukan pula kita senantiasa hanya mengisi waktu kita hanya dari tempat sholat kita, kemudian tempat berwudu kita, sehingga kita tidak pernah kemana-mana. Bukan seperti artinya. Namun kita mestinya senantiasa ingin dekat kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Dan ketenangan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang memiliki mahabbatullah atau kecintaan pada Allah Ta'ala. Saudaraku hamba-hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita tentang mahabbatullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa mengantarkan kepada kecintaan kita yang semakin bertambah kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan membahas tentang cara-cara menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.